Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Kali ini kita akan membahas style atau CSS. Saya sudah membuka file yang dulu kita buat. Ini adalah kita mencoba beberapa tag. Ada H2, P, BR, link, kemudian small, button, UL, OL, dan IMG. Nah, saya akan buka filenya. Ini adalah filenya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara penulisan dari CSS. Cara penulisan CSS ini ada 3. Yang pertama adalah inline, yang kedua internal, kemudian yang ketiga adalah eksternal. Yang pertama inline. Apa itu inline? Inline adalah memberikan style atau memberikan CSS sebaris dengan tag yang kita tulis. Berarti ada di dalam body. Misalnya di sini ada H2, tulisannya adalah ini adalah H2 dengan atribut line center. Kita akan coba hapus. Kita simpan dan kita lihat. Defaultnya adalah rata ke kiri. Selanjutnya kita akan mengubah posisi H2 ini menggunakan CSS inline. Caranya adalah dengan mengetik style, kemudian tinggal ditulis atributnya apa? Misalnya adalah text line center. Kita simpan. Nah, maka H2 ini akan berubah menjadi rata tengah. Ini adalah cara penulisan style inline. Selanjutnya saya akan mencoba dengan cara yang sama. Menuliskan dengan internal, karena yang kedua adalah metode internal. Saya hapus dulu semua, kemudian saya refresh. Sudah kembali ke kiri. Untuk penulisan style internal, yaitu ada di dalam tag head. Kemudian kita ketik seperti ini. Style, buka, kemudian style, tutup. Penulisannya seperti ini. Kemudian baru dituliskan atributnya ataupun stylenya. Caranya yaitu kita menggunakan selektor dulu, kemudian isinya apa. Selektor, kemudian atribut, kemudian isinya apa. Selektor di sini saya menggunakan H2. Misalnya saya ingin membuat H2 ini rata tengah. Bagaimana caranya? Kita pilih dulu selektornya. Sekarang untuk saat ini selektornya adalah H2. Kemudian kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini, ketikkan style yang ingin diaplikasikan. Misalnya tadi adalah text line center. Seperti ini. Jika sudah, kita coba refresh. Nah, maka H2 ini berpindah ke tengah atau menjadi rata tengah, seperti itu. Ini adalah cara untuk menuliskan style atau CSS dengan cara internal. Kemudian ada lagi satu cara, yaitu eksternal. Saya hapus dulu, kemudian saya refresh. Nah, sudah kembali. Yang ketiga adalah eksternal. Cara eksternal ini dengan menggunakan tag link.
seperti ini. Nah, link ini kita hubungkan dengan file .css yang ada di luar file HTML ini. Caranya adalah ketik link, kemudian relnya kita pilih style sheet, kemudian href. Href ini adalah file CSS-nya, misalnya adalah style.css. Jika kita menuliskan hanya style.css, berarti file style.css ini ada setara dengan file HTML-nya ada di bagian sini. New file. Kita ketik style.css. Nah, seperti ini kita buka. Nah, cara penulisannya sama dengan internal, tetapi hanya berbeda di beda file, terpisah di beda file, seperti itu. Oke, kita akan membuat H2. H2 ini menjadi rata tengah. Untuk sekarang H2 ada di rata kiri. Untuk menuliskan sama, yaitu selektornya dulu. Kemudian apa yang ingin diubah, yaitu teks line center. Cara penulisannya sama. Kemudian kita simpan, kita refresh. Nah, maka H2, tag H2 ini menjadi rata tengah seperti itu. Yang selanjutnya, kita mencoba untuk mengubah warna dari H2 ini. Bagaimana caranya? Jika lebih dari satu atribut di sini, maka pisahkan dengan titik koma. Di CSS terakhir dipisahkan dengan titik koma. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal diketikkan lagi atribut yang ingin diaplikasikan. Misalnya warnanya. Nah, warna ini ada 3 pilihan atau 3 jenis dalam melakukan pilihan. Yang pertama adalah hexa. Hexa ini ciri khasnya adalah diawali dengan tanda pagar. Pagar dulu, kemudian bisa angka, bisa huruf. Nah, ini adalah namanya hexa. Kita coba dulu. Kemudian kita refresh. Menjadi merah. Seperti itu. Kemudian selain menggunakan hexa, kita juga bisa menggunakan RGB. Sama, kita juga bisa menggunakan color picker jika editor kalian support, tetapi kalau tidak support juga bisa mengetikkan manual 1/1 begitu. Oke, kita coba dulu lihat perubahannya. Kita menggunakan RGBA. Kita refresh. Nah, sama warnanya sama karena saya memilih merah. Coba kita ganti warnanya. Kita coba ganti seperti ini. Apakah berubah? Nah, warnanya berubah. Gitu. Kemudian satu lagi, yang paling mudah, cara yang paling mudah adalah tinggal mengetikkan nama warnanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya red. Oh. Misalnya red. Jadi merah. Yellow. Jadi kuning. Nah, seperti itu. Ini adalah cara untuk mengubah rata teks dan juga warna teks seperti itu. Yang selanjutnya, ini adalah tag paragraf menggunakan tag P.
kita akan mengaplikasikan CSS ke dalam tag P ini. Bagaimana caranya? Caranya sama. Kita pilih dulu selektornya yaitu P, kemudian kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini baru kita ketikkan apa yang akan kita aplikasikan. Misalnya, jika tadi P itu rata tengah, kita coba rata kanan. Teks line right. Nah, ini. Kita coba refresh, apakah berubah? Nah, ternyata berubah. Misalnya, kita tambahkan lagi ingin merubah ukuran hurufnya. Bagaimana ukuran hurufnya? Yaitu font size. Nah, untuk font size juga ada beberapa pilihan, yaitu bisa menggunakan atau mengetikkan pilihan large, larger, medium, small, dan lain-lain, atau bisa spesifik dengan menggunakan angka, misalnya 24 px. Nah, maka akan berubah menjadi ukuran 24. Bagaimana jika kita menggunakan teks? Misalnya large. Kita refresh. Nah, begitu bedanya. Misalnya larger. Nah, semakin besar lagi. Untuk value di sini, kalian bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, menggunakan larger, tetapi masih kurang besar. Kita bisa menggunakan angka saja. Misalnya 48 px seperti itu. Kemudian kita refresh. Nah, maka berubah menjadi sangat besar. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi misalnya adalah ini adalah link. Ciri-ciri dari link biasanya yang pertama berwarna biru. Kemudian ada garis di bawahnya yaitu underline-nya. Nah, kita bisa mengubah warna dari link ini dan juga mengubah ataupun membuang garis bawah ini atau underline ini. Nah, caranya pertama pilih selektornya. Untuk link menggunakan selektor A, kurung kurawal. Kemudian kita ingin mengubah warnanya agar menjadi hitam. Biar tidak kelihatan kalau itu adalah link. Maka kita tulis color black. Kita refresh. Nah, ini adalah link sudah berubah menjadi warna hitam. Tetapi ternyata masih ada garis di bawah teks. Nah, kita bisa membuang dengan menambahkan text decoration. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk membuang ataupun menonaktifkan kita pilih non. Nah, seperti ini. Jika kita pilih non, maka tidak ada teks dekorasi yang ada di dalam tag A. Kita refresh. Nah, tidak terlihat seperti link begitu. Atau untuk link kita buat garisnya di atas. Bisa kita merubah di sini yaitu dengan overline. Nah, kita coba refresh. Nah, jadi untuk link ini garisnya ada di atas begitu. Selanjutnya ada apa ini? UL dan OL atau list. Kita ingin mengubah ukuran dari hurufnya, kemudian warnanya, dan juga bisa mengubah fontnya. Nah, kita
Coba. Di dalam tag ini, teks berada di dalam tag LI. Jadi kita pilih LI. Kemudian kurung kurawal. Di dalam ini baru kita tuliskan warnanya. Misalnya warna biru. Kemudian kita refresh. Warnanya menjadi biru. Kemudian kita akan mengubah font size-nya. Font size misalnya menjadi kecil, smaller. Kita save, kita refresh lagi. Nah, menjadi kecil. Kemudian misalnya hurufnya atau fontnya kita ubah. Kita bisa menggunakan font family. Nah, ini kita bisa memilih misalnya monotype, monospace. Nah, begini. Jadi setiap ada tag LI maka warnanya berubah, kemudian ukurannya berubah, dan fontnya juga berubah. Kita bisa menggunakan CSS. Yang terakhir yaitu gambar. Gambar juga kita bisa aplikasikan menggunakan CSS. Nah, caranya sama. Kita pilih dulu tagnya atau selektornya yaitu img kurung kurawal. Di dalamnya, misalnya kita ingin mengubah lebar. Lebarnya adalah menjadi 400 pixel. Kita coba refresh. Wah, ternyata menjadi sangat lebar. Kemudian untuk height-nya untuk height-nya coba kita buat auto. Kita refresh. Nah, auto ini adalah menyesuaikan dengan width yang kita setting, begitu. Ini adalah teks CSS yang sudah kita buat. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.